sahabat Wita Suara Indonesia, saya akan terus berbagi apa yang saya bisa. Nah, sekarang saya akan lebih spesifik lagi, ya. Saya akan mereview jurnal, tapi sekarang mereview paper, ya. Mereview papernya yang sudah publish. Nah, kebetulan bulan ini edisi apa ya? Bulan lalu. Ini berarti edisi April 2020. Saya submit di jurnal Paidagoria. Ini di Muhammadiyah Mataram. Jurnalnya sudah terakreditasi. Ya, ada cintanya di sini. Kita cek cinta berapa. Oh, sudah. Ternyata saya sudah buka tadi. Pedagoria itu cinta 4. Ya bagus lah, cinta 4 itu bagus. Sekarang kita ke isi papernya ya. Ini karena sudah tahu, saya tutup aja. Ke isi papernya. Jadi saya sudah submit, kemudian sudah ada review 2 kali. Kemudian sudah saya betulkan, kemudian sudah publish. Ya, sudah publish. Ini jurnal pendidikan. Jadi coba lihat, ini sebenarnya sederhana sekali apa yang dilakukan. Penggunaan aplikasi Quizzes dalam pelatihan Latsar CPNS Kementerian Generasi Milenial. Jadi ketika mengajar, saya itu pakai Quizzes. Ya, intinya gitu ya. Ya, kita lihat aja deh, kita lihat. Latar belakangnya ya teori-teori lah ya, tentang sekarang ini apa, era industri, era disruption, ya macam-macam lah, itu semua ada lah, nanti di Google Scholar kita cari, ada semua. Bahwa CPNS itu milenial, kalau ada data jumlahnya disebutkan di sini, ini saya ambil dari BPS ya. Kemudian dari laporan keuangan, laporan tahunan Kementerian Keuangan juga ada data-data pegawai. Ini hanya untuk mendukung bahwa ya memang milenial calon diklat kita. Kemudian ini penelitian yang terdahulu. Kemudian salah satu ciri generasi milenial adalah dia lekat dengan gadget ya. Makanya ya pembelajarannya harus mengikuti. Kolonialnya mengikuti yang milenial. Kemudian salah satunya ada beberapa aplikasi quiz online ya. Kemudian saat ini saya sedang memakai Quizzes. Intinya itu. Apakah itu efektif atau tidak? Nah, intinya itu kemudian saya teliti. Nah, metode penelitiannya menggunakan, oke, ini teori-teori meningkatkan belajar. Ciri khusus, ini penelitian tindakan, action research. Ini berdasarkan Creswell ya, saya ambil dari bukunya Creswell. Kalau di Indonesia itu Profesor Sugiono. Ya, ini materi juga tindakan kelas, lebih mudah nih, lebih mudah. Jadi kalau kita meneliti ini ya referensinya tidak akan jauh-jauh dari Ari Kunto, Creswell, Prof Sugiono. Ya, kalau ini kan teori umumnya, Mettler ini action research juga. Ini action research yang mudah itu kalau Mettler itu daripada yang lain. Ya, ini kemudian metodenya dimasukkan di sini. Saya pakai pretest, tindakan, post test. Oke. Ini sudah disebutkan di sini. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasannya ya ini berdasarkan data dari Quizzes. Kemudian saya membuat kuesioner melalui Google Form, kemudian diolah. Oke, ngolahnya seperti apa? Oh iya nih, saya belum bisa menampilkan cara mengolahnya ya. Jadi langsung hasilnya aja. Jadi langsung hasilnya di sini seperti gambar satu ini, hasil pengukuran peningkatan pemahaman peserta materi pendahuluan. Jadi dari modulnya itu saya pecah-pecah. Di pendahuluan itu ada berapa soal, nilainya seperti apa, pre, postnya seperti apa. Kalau dibuat grafik jadi seperti ini. Membuat grafiknya pakai Excel, sederhana sekali. Kemudian yang berikutnya, kalau bagaimana pada bab berikutnya, jadi materi mekanisme pengelolaan ASN ya kan, di modulnya itu kan ada. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini tentang mekanisme pengelolaan ASN kegiatan belajar 2. Oh, ternyata karena materinya banyak, saya pecah menjadi 2 kuisis, 1 dan 2. Nah, ini persentase cakupan materi. Ini dari kuesioner aja, menurut peserta dengan kuisis dengan pretest. Jadi kuisnya dipakai untuk pretest. Kemudian soal-soal yang kita bahas, kemudian post test dengan soal yang sama. Menurut peserta, apakah itu lebih berapa cakupan materi, seberapa besar dipahami oleh peserta. Ini sebagian besar mengatakan 81 sampai 95. Ada yang di atas 95, tapi ada yang di bawah 65. Ya oke lah, ini kurva normal ya.
Ya karena metode belajar masing-masing siswa itu beda-beda. Tidak apa-apa. Ini sebetulnya kalau dari hasilnya ya sudah oke lah ya. Ini kan ada yang ya kita anggap outlier lah ya. Oke, kemudian kelebihan. Nah, kelebihannya itu pakai kuesioner pertanyaan terbuka. Kemudian dari pertanyaan terbuka itu kemudian saya klasifikasi sebetulnya maksudnya apa ya. Karena kan jawaban anak-anak itu kadang-kadang beda-beda. Ada yang oke, ada yang asik, ada yang sip, ada yang lanjutkan. Ini maksudnya apa? Ya kita sederhanakan menjadi oh itu maksudnya menarik dan menyenangkan. Itu rata-rata seperti itu, menarik dan menyenangkan. Mudah ya, langsung tampil, kemudian ya ini ada beberapa lah. Tapi ada kekurangan juga. Kekurangannya apa? Tergantung jaringan internet. Iyalah ya, karena online ya. Tidak menemukan kekurangan. Ya sudahlah, ini terlalu memuji. Salah pencet jawaban, ya mungkin karena panik gitu jawabannya mau A jadi B gitu ya. Ya enggak apa-apa, ini untuk lucu-lucuan aja. Materi tidak terbahas semua. Nah, ini bagus bagi saya. Karena ketika saya menggunakan belajar ini saya tidak pakai presentasi pakai PowerPoint. Jadi saya bahasnya pakai pakai kuisis karena kuisis itu bisa ditayangkan menjadi besar gitu untuk kita bahas. Ini kenapa salah, berapa yang salah, berapa yang benar kan datanya ada. Tapi kita bahas ya. Tapi masih ada 2 orang yang mengatakan tidak terbahas semuanya. Ya ini masukan. Kemudian terpaku pada modul. Ini menurut peserta ini kelemahan ya. Tapi kalau dari sisi kita mungkin bisa memberi alasan juga. Ya memang kita kan ngajarnya harus modul kan ya. Ya, ya sudahlah, penelitian itu seperti ini, kita tidak usah menghakimi ini lebih baik itu lebih buruk, enggak. Kita tampilkan apa adanya. Ini potretnya aja ya. Ini kelebihan dan kekurangan pembelajaran dengan metode kuisis. Ini kayaknya tabelnya bermasalah deh. Ada yang setuju, ada yang sangat setuju, ada yang tidak setuju. Ya, enggak apa-apa. Untuk masukannya, ini ditambah kegiatan selingan menyenangkan agar tidak bosan ya. Mungkin minta ice breaking kali ya peserta ya. Kebetulan saya tidak suara yang tidak begitu senang ice breaking ya karena buang-buang waktu ya. Ya enggak apa-apalah. Ini karena beda aja. Oke, tapi boleh juga nanti sewaktu-waktu pakai ice breaking ya. Sudah baik materi dijelaskan baru kuisnya. Jadi baru kuisnya. Jadi memang ini benar juga. Tapi sebetulnya sudah saya usahakan semua materi dalam modul itu hampir semua kalimat semua alinea di dalam modul itu ada soal di kuisis sehingga pembahasannya runtut ya. Tapi kalau masih ada peserta yang masih merasa belum ya tidak apa-apa, itu masukan baik bagi kita. Jawaban dalam kuisis lebih dari 2 pilihan. Oh iya ya, multiple choice-nya kebanyakan. Oke. Oke, saya rasa ini ukur outdoor ya sudah. Nah, nanti kita simpulkan ya. Ini kalau menurut saya bahasanya kita itu mengata-ngatai tabel ini. Ya, jadi setelah disampaikan dengan tabel di bawah-bawah tabel itu kita cukup mengata-ngatai apa sih maksudnya tabel itu, mendeskripsikan tabel itu. Nah, memang kalau dilihat sebetulnya ini penelitian kualitatif ya. Kualitatif itu bukan berarti tidak ada angka-angka, tidak ada tabel-tabel, tetap, tapi kan ini kan deskriptif. Jadi yang tidak menguji kalau kualitatif itu. Jadi kualitatif tidak anti tabel, tidak anti angka ya. Cuman pemanfaatnya berbeda. Ya, seperti ini cuma ditampilkan, dikategorisasi, kemudian dikata-katain. Oke, simpulan ya simpulannya masih oke lah. Kalau dia dari skornya itu masih oke. Masih oke, tapi ada beberapa perbaikan tadi dari peserta. Ya, nanti untuk berikutnya kita lakukan perbaikan sesuai dengan masukan peserta itu. Selebihnya daftar pustaka ya itu sudah, ini lazim lah ya, biasa seperti biasa. Oke. Jurnal ini terbit 1 tahun 2 kali. Kemudian fokus skopnya ya sudah masuk tentang kediklatan. Sebentar, ada lagi yang mau saya cari informasinya apa ya. Biasanya yang sering ditanya itu publikasi. Ini publikasi cas. Bayarnya berapa sih? Saya lupa ini bayarnya berapa. Di sini ada informasi bayarnya berapa. Ada nggak sih? Tapi seingat saya bayar ini ya. Cuman jumlahnya berapa saya lupa. Oh ini dia. Mohon maaf. Jadi kalau diterima setelah revisi-revisi bayar 350. Ya harga wajar lah kalau menurut saya. Ya murah sebetulnya ini. Untuk 10 angka kredit murah sekali. Oke. Coba saya cek, saya sudah login belum ya? Oke, saya mau login di sini. Saya mau perhatikan gimana sih
dulu prosesnya itu. Ini saya delete aja ya, minta izin. Nah ini dia setelah submit ya, di video sebelumnya sudah saya jelaskan bagian submit arsipnya nanti seperti ini. Kita klik bagaimana sih prosesnya itu, kita lihat. Nah ini judulnya, dulu statusnya masih waiting, kemudian in review, kemudian in review 2 atau 3 kali. Nah ini sih ada riwayatnya. Terus akhirnya diterima. Nah kalau sudah diterima statusnya di sini, tapi juga kadang-kadang statusnya di reject. Jadi kalau di reject jangan sakit hati, jangan rendah hati. Saya sudah berkali-kali di reject jurnal, tapi harus tetap semangat ya, tidak apa-apa. Nah, di reject itu berarti sekolah bagi kita. Oh itu enggak. Oke, ini materi jurnalnya. Kembali ke yang tadi. Nah ini dia. Nah setelah publish kita akan tahu ya. Jadi jurnal ini otomatis ya akan mengelingkan paper kita di Google Scholar ya. Di Scholar ID juga ada ya. Coba saya belum buka ini, coba saya cek ini kemana ya. Oke, ini saya sekali ngajar satu kelas dapat satu paper. Di profil saya tadi judulnya apa ya papernya ya. Ini paper saya coba dari tahun keterlibatan penggunaan puisi. Nah ternyata karena jurnalnya tadi sudah mengelingkan ke Google ID, maka otomatis sepertinya dia menambah ya di Google ID saya. Ini apa tadi mana? Nah ini dia penggunaan. Ini punya pedagogi ya. Ya alhamdulillah ya. Nambah lagi data penelitian saya di sini ya. Ini dia jumlah paper-paper yang sudah saya publish dan tercatat di Google Scholar. Oke, kita kembali ke jurnal mana ya, pedagogi ya tadi. Oke, saya rasa itu cukup ya, mudah-mudahan menginspirasi lah ya, bahwa setiap kegiatan Widya Iswara itu bisa menjadi KTI. 10 angka kredit hanya sekitar berapa tadi, 7-8 halaman ya. Oke, terima kasih ya, tetap semangat, selamat berkarya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke, seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan tulis komen di kolom bawah. Mudah-mudahan saya bisa memenuhi harapan Anda yang Anda tulis di komen itu. KTI bagi WI adalah mahkota. Jadi itu teruslah menulis KTI.